Pak, nanti bisa kita potong. Udah, halo, tes suara, Pak. Bagus Pak, bagus, deket gitu bagus banget. Kita mulai ya, Pak. Siap Pak. Selamat siang, Pak Amiril. Selamat siang Pak Amar. Bagaimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik Pak, sudah masuk musim penghujan juga. Walaupun begitu badan selalu fit Pak. Masih semangat kan, Pak? Selalu semangat Pak. Selalu semangat. Ya. Pak Amar gimana kabarnya Pak? Kabar saya baik, Pak. Dan alhamdulillah juga tugas-tugas juga sudah selesai. Jadi ya tinggal nanti untuk semesteran nanti. Tapi hari ini sudah selesai semua. Free. Jadi apa Pak yang kita akan bicarakan hari ini, Pak? Apa yang bisa saya bantu? Iya Pak Amar, jadi gini, saya kan sebenarnya dulu ngajar fisika Pak, ngajar pelajaran fisika. Semenjak tugas di tempat yang baru ini, saya harus mengajar IPA terpadu Pak. Jadi di IPA terpadu itu ada pelajaran selain fisika, ada juga IPA biologinya, dan ada pelajaran kimianya. Jadi saya tuh Pak punya hambatan dalam mengajar pelajaran yang memang bukan kompetensi saya yang linear dengan kuliah dulu, khususnya pelajaran biologi. Saya punya kendala di situ Pak, bagaimana membuat rancangan pembelajaran yang efektif buat pelajaran ini, pelajaran IPA itu Pak. Bagus sekali, Pak. Terus apa tujuan, Pak, ketika Bapak untuk meningkatkan kompetensi Bapak dalam membuat perangkat pembelajar ini, Pak? Yang mau ditingkatkan itu apa, Pak? Saya sih sebenarnya berharap gini Pak, pembelajaran khususnya pas masuk pelajaran biologi atau pelajaran kimia, anak-anak itu bisa aktif, terus menunjukkan bahwa mereka itu tertarik dengan pembelajaran yang saya sampaikan Pak. Jadi saya masih membutuhkan bagaimana membuat perangkat pembelajaran kali Pak ya, biar anak-anak itu bisa menarik pada saat saya mengajar di kelasnya Pak. Untuk Pak Amirul sendiri, apa sudah pernah ini, Pak, melakukan hal-hal yang untuk mencapai tujuan Pak Amirul sendiri itu, Pak, untuk menjadikan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan keinginan Pak Amirul, Pak? Sebenarnya sih Pak, saya sudah nyoba beberapa metode pembelajaran Pak. Kalau pelajaran fisika sih sebenarnya yang ada kaitan dengan fisika saya sudah paham lah Pak ya, karena dulunya kan saya mengajar di SMA. Jadi untuk praktik, terus metode pembelajaran yang tepat untuk bab-bab tertentu, terus model pembelajaran, pendekatan pembelajaran yang saya gunakan, saya sudah paham kurang lebih. Saya tidak merasa Pak, emang nggak merasa masalah Pak kalau pelajaran fisika, tapi udah masuk pelajaran yang ada kaitannya dengan biologi, dengan kimia, itu agak berat Pak. Itu menjadi tantangan sendiri ya, Pak? Iya Pak, jadi itu yang jadi masalah. Saya udah pakai metode-metode pembelajaran kan Pak ya, yang sudah saya pernah pelajari sebelumnya, tapi sampai saat ini belum juga aktif, belum terlihat menyenangkan bagi anak pas pelajaran saya Pak. Kira-kira ini, Pak, dalam tantangan sendiri, Pak Amir sudah pernah mencoba hal yang seperti apa gitu, Pak, untuk menghadapi ataupun dalam tantangan ini, Pak? Saya pernah sih Pak ngajar anak-anak itu kan, pas ngajar itu saya menggunakan metode ya klasik sih Pak, memang kadang klasik karena berbagai hambatan yang saya alami di sekolah sekarang Pak. Jadi mungkin
metode pendekatan yang saya pakai ini paling Pak ya, yang nggak tepat sehingga anak-anak itu kurang tertarik pada saat saya mengajar gitu Pak ya. Selain metode Pak, di Pak minta menunjukkan metode, apalagi Pak yang kira-kira menjadi potensi yang bisa dikembangkan dalam mencapai ataupun menyelesaikan sesuai dengan keinginan Pak Amiril ini? Mungkin saya harus apa ya Pak ya, selain metode mungkin harus membuat media pembelajaran kali Pak ya. Membuat media pelajaran yang lebih apa Pak ya, lebih interaktif, atau juga saya harus menggunakan alat-alat percobaan yang kiranya nggak ada di sekolah, saya pakai media di sekitar sekolah saya ya Pak ya. Kayak gitu ya Pak ya. Mungkin itu bisa membantu apa ya Pak ya. Kalau ini sendiri Pak, kriteria mungkin posisi dalam Pak Amir ini apakah sudah bagus ataupun cukup ataupun sudah sesuai dengan keinginan Pak Amiril dengan referensi-referensi yang sudah ada? Apa perlu ada yang ditingkatkan lagi untuk mendukung dari kira-kira gambaran Pak Amiril ini? Kalau berdasarkan refleksi saya sendiri sih memang perlu Pak, masih banyak perlu untuk saya tingkatkan Pak. Dan mungkin masih banyak yang bisa saya lakukan untuk mendukung supaya pembelajaran saya di kelas menjadi pembelajaran yang menyenangkan dan berpihak pada murid ya Pak ya. Saya yakin masih bisa mungkin Pak ya. Ada tahapannya enggak? Seumpamanya dalam Pak Amir ini menentukan suatu strategi tersebut, Pak? Kalau gini mungkin bagus, saya punya gambaran gini Pak. Mungkin saya bisa mengatasinya dengan mencari referensi mungkin Pak ya, dari teman-teman rekan sejawat di sekolah saya yang mengajar sekarang. Atau bisa jadi juga saya bisa mencari informasi tentang bagaimana mengajar yang berpihak pada murid untuk pelajaran yang memang saya belum aktif banget untuk mengajar pelajaran ini di tempat kami di kecamatan, Pak, namanya Korwil, Pak, Korwil. Mungkin bisa jadi saya akan mencari-cari informasi di sana, Pak, bagaimana menentukan metode mengajar, membuat rencana pembelajaran yang aktif, Pak. Terus mungkin ya melalui MGMP juga bisa kayaknya Pak, saya melalui MGMP tingkat kabupaten, karena kan MGMP IPA sendiri sekarang sih aktif sih Pak di Kabupaten Pesawaran. Bisa jadi saya juga akan Pak mencari informasi di sana. Terus bagaimana Pak setelah Bapak mencari referensi, berkolaborasi dengan rekan-rekan yang lain, artinya tindakan yang dilakukan untuk menyusun pembelajaran ini apakah cukup berdampak Pak? Mungkin gambaran saya kalau ini saya lakukan, saya yakin akan berdampak Pak. Karena di kawan-kawan di MGMP baik tingkat kecamatan maupun tingkat kabupaten itu kan mereka adalah guru-guru senior dan punya banyak pengalaman. Saya bisa mencari pendapat dari teman-teman yang ada di sana. Baik Pak Meril, itu mungkin bisa menjadi alternatif dari Pak Amiril untuk mengembangkan dalam perangkat pembelajaran yang akan menarik bagi murid, dan juga Pak Amiril juga akan puas dalam melakukan pembelajaran. Terus gini Pak, perasaan Pak Amir sendiri kan kita dalam langkah-langkah Pak Amiril yang tadi disebutkan, ada tidak goal yang hendak dicapai ataupun seperti apa sih nanti dampaknya setelah Pak Amiril membuat perangkat yang pembelajaran ini ke muridnya Pak?
Bapak menurutnya? Ya. Saya berharap setelah upaya-upaya yang saya lakukan dari yang saya akan rencanakan nanti, Pak, siswa-siswa saya menjadi siswa yang aktif di kelas, kemudian mereka punya minat yang terlihat dari minat dan motivasi yang tinggi. Kemudian pada saat saya mengajak mereka untuk praktik, sekiranya nanti tidak ada alat praktik di sekolah, saya bisa membawa mereka dengan pembelajaran kontekstual, memanfaatkan alat-alat yang ada di bahan-bahan yang ada di sekitar sekolah. Dan bisa jadi saya juga akan mengajak mereka untuk mencari bahan-bahan yang ada di sekitar rumah mereka, Pak. Baik, Pak. Berarti Pak Amirin sudah mempunyai gambaran ya, gambaran ke Iya, depannya, Pak. strategi maupun metode dan langkah-langkahnya. Baik, Pak. Untuk sesi ini kita cukupkan dan silakan Bapak mencobanya, menerapkannya sesuai dengan langkah-langkah yang Pak Amirul tadi gambarkan, dan jangan lupa nanti kalau pas selesai nanti bisa kabari saya, kita Iya, Pak. berbincang lagi dampaknya kepada murid. Gitu. Siap, Pak. Oke, Pak Amirul. Terima kasih, Pak. Iya, Pak, terima kasih, Pak. Alhamdulillah saya merasa ada masukan pas setelah ngobrol ini, Pak. Mudah-mudahan ini bisa saya jalankan, Pak. Dan pembelajaran di kelas saya menjadi pembelajaran yang menarik. Terima kasih, Pak Amar, Ya. atas segala masukannya, Pak. Oke, tetap semangat ya, Pak, dalam mencerdaskan anak bangsa. Selalu semangat, Pak. Terima kasih, Pak Amar. Assalamualaikum, Pak Amirul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.